Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih masih berkenan hadir. Mudah-mudahan tidak berjuang menahan kantuk. Mudah-mudahan saya sini bisa membuat kita semua bangkit dan bersemangat. Baik, saya akan mengundang narasumber kita pada siang hari ini satu persatu. Sebelumnya saya bacakan lebih dahulu sedikit riwayat dari masing-masing narasumber. Yang pertama Pak Sigit Reliantoro, tadi Bapak Sigit sudah maju ke depan. Beliau adalah Direktur Jenderal di KLHK. Beliau menempuh pendidikan S2, Master of Science, Environmental Science and Ecological Engineering dari Amerika Serikat. Silakan Pak Sigit. Dan kemudian yang kedua adalah Ibu Vivi Yulaswati. Beliau adalah Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 dari University of Southern California, USA. Yang berikutnya tuan rumah Pak Andi. Pak Andi ini dari tadi sudah naik turun panggung terus-terusan. Mudah-mudahan tidak capek Pak. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 Ilmu Ekonomi dari Universitas Padjadjaran. Sebenarnya ada satu lagi pembicara, tapi barangkali beliau akan menyusul jika beliau hadir, Pak Haryanto, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dari ESDM. Baik, Pak Haryanto, silakan Pak. Saya kenalan baru pertama gitu dengan Pak Haryanto. Pak Haryanto pendidikan terakhir adalah dari Technical University of Munich. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM. Sebelumnya pernah menjadi Direktur Konservasi Energi yang kiranya menjadi banyak pembicaraan pada industrial decarbonization pada kesempatan hari ini. Baik, saya akan mencoba memberikan konteks dari apa yang kita diskusikan pada hari ini. Kita semua tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu perlu, dan pada saat yang bersamaan kita juga harus menjaga lingkungan. Ya. Jadi mencari titik tengah antara kedua hal itu adalah sesuatu yang mungkin gampang-gampang susah gitu ya. Tahu logikanya, tapi pada saat dilaksanakan bukan hal yang mudah ya. Nah, dari sisi perindustrian gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, sumbangan dari sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat besar gitu ya. Dan kemudian pada saat yang bersamaan kita juga melihat contoh dari pelaku-pelaku industri yang sudah bergerak menuju ke industri hijau. Ya. Dan pada saat yang bersamaan kita juga sadar ya, bahwa ternyata yang meregulasi industri ya, dan kegiatan manufaktur itu cukup banyak pihak gitu ya. Mulai dari yang terkait dengan lingkungan hidup, kita ada KLHK, kemudian yang terkait dengan kegiatan industrinya sendiri, itu kita punya Kementerian Perindustrian, yang terkait dengan pemanfaatan energi untuk setiap kegiatan manufaktur, kita punya ESDM. Dan kita juga ada Bappenas, yang secara khusus melakukan proses perencanaan, dan barangkali juga ada fungsi pengawasnya dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, pembangunan rendah karbon. Ya. Dan masing-masing dari Bapak dan Ibu yang mewakili kementerian ini memiliki sistem pelaporan masing-masing juga. Ya. Yang semuanya berangkat dari peraturan yang tingkatannya cukup tinggi, ada yang mandatnya dari undang-undang, ada juga yang mandatnya datang dari peraturan pemerintah. Ya. Dari Bappenas misalnya ada Askara, kemudian dari KLHK ada Proper, dari Kementerian Perindustrian ada Sinas, ya. Kemudian dari ESDM ada dua bahkan, ada POME dan ada Apel Gatrik. Saya kira para pelaku industri di sini paham betul bahwa masing-masing platform ini harus dilapori, gitu
gitu ya. Dan masing-masing juga paham bahwa melaporkan itu bukan sesuatu yang simple, apalagi laporannya kepada banyak pihak gitu ya. Nah, kita mencoba mendiskusikan bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi. Ya, karena kita tahu betul tidak ada satu pihak pun yang tidak membutuhkan kerjasama kalau mau melaksanakan pembangunan rendah karbon yang efektif. Ya. Baik, saya kira itu adalah konteks dari mengapa kita berdiskusi pada siang hari ini. 4 pembicara akan saya berikan beberapa pertanyaan, gitu ya, yang tujuannya adalah untuk menggali lebih lanjut dari sudut pandang masing-masing kementerian dan lembaga, dan kemudian kita mencoba melihat peluang untuk melakukan kolaborasi diantaranya yang tujuannya adalah untuk membuat sektor manufaktur perindustrian ini jauh lebih efektif, jauh lebih efisien dalam melaksanakan perjuangannya bertransisi menuju industri hijau. Pak Andi dapat giliran pertama, Pak. Nah, ada 2 Pak pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa tergali cukup jelas. Yang pertama adalah kebijakan apa saja yang telah dan akan dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian untuk mendukung transformasi industri hijau. Jadi saya kira respon dari rekan-rekan industri tadi barangkali memberikan inspirasi gitu ya, ke depannya harus diapain ini supaya lebih kencang gitu ya. Kemudian yang kedua, Pak Andi, bagaimana kolaborasi antara Kementerian Perindustrian dengan pemerintah daerah? Nah, ini sesuatu yang penting dalam mendukung transformasi industri hijau. Ya. Bagaimana juga semua kegiatan itu aksinya ada di tapak di daerah. Ya. Oleh karena itu kami ingin memahami, barangkali teman-teman dari industri juga ingin mengetahui bagaimana kolaborasi Kemenperin dengan pemerintah daerah dalam mendukung transformasi industri hijau. Silahkan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Koni. Pak Koni ini namanya unik ya, nama aslinya nggak ada koni-koninya ini. Baik, Pak Nirarta Samandi. Terima kasih Pak Koni sebagai moderator. Yang saya hormati Bu Vivi, Deputi Bappenas, kemudian Pak Sigit, Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pak Haryanto, Kepala Biro Perencanaan Kementerian SDM. Pertama kami menyampaikan terima kasih. Acara AIGIS ini, Annual Indonesia Green Industry Summit, ini yang pertama kami selenggarakan, tentu saja bekerja sama dengan mitra pembangunan termasuk Pak Koni. Tujuan kami menyelenggarakan ini sebetulnya lebih pada menyamakan persepsi, menyamakan langkah dalam rangka tujuan akhirnya adalah net zero emission pada tahun 2060. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan khusus untuk manufaktur, Bu Vivi mungkin kami belum banyak sosialisasi. Pak Menteri menghendaki agar manufaktur itu mencapai net zero emission pada tahun 2050. Kami sadar bahwa dari 5 sektor, energi, kemudian waste, IPPU, dan agriculture juga, dan volu, itu yang terbesar memang kelihatannya sektornya sektor energi. Namun demikian apabila di breakdown lagi, ternyata yang banyak mengkonsumsi energi itu selain dari pembangkit juga adalah manufaktur. Nah, jadi kami melihat peranan dari manufaktur ini sangat signifikan. Dengan kata lain, apabila manufaktur bisa mengeksekusi penurunan emisi, transformasi energi, maka target NDC 2030, Enhanced NDC 2030 mungkin banyak dikontribusikan oleh sektor manufaktur. Nah, kami di Kementerian Perindustrian, karena level kementerian ini paling tidak produk
hukumnya adalah Peraturan Menteri Perindustrian. Gitu. Jadi saat ini kami mencoba mengidentifikasi baik dengan mitra pembangunan maupun dengan asosiasi. Kami mencoba mengidentifikasi bidang-bidang atau subsektor mana saja yang memang mengkonsumsi energi sangat besar, kemudian menghasilkan tanda kutip emisi atau polusi yang sangat besar juga. Nah, kami bekerja sama dengan asosiasi, dengan mitra pembangunan, menyusun apa yang disebut dengan standar industri hijau. Jadi saat ini dengan kerjasama berbagai pihak itu, kami sudah bisa memiliki ada 37 standar industri hijau yang mungkin kalau dilihat isinya itu sangat detail gitu. Jadi mulai dari pemilihan bahan baku sampai dengan manajerial, sampai dengan pemasaran, sampai dengan proses produksi, itu kami masukkan ke dalam kriteria industri hijau. Nah, itu produk hukum itu kami buat dalam bentuk peraturan Menteri Perindustrian. Nah, saat ini tahun ini kami rencana juga menambah standar industri hijau. Karena apa? Karena industri-industri yang menerima penghargaan industri hijau itu salah satu syaratnya dia harus memiliki sertifikat industri hijau. Dia harus memenuhi standar industri hijau. Jadi kami tahun ini juga bekerja sama dengan stakeholder baik itu asosiasi maupun industri akan menambah standar industri hijau ini, kurang lebih ada 27 standar industri hijau. Jadi ke depan manufaktur ini, industri ini akan mendapatkan apresiasi yang lebih luas apabila mereka bertransformasi menjadi industri hijau. Nah, salah satu yang menarik adalah setiap sektor itu memiliki kekhasan masing-masing. Jadi tadi kalau di acara pembukaan kami menandatangani komitmen dengan 9 asosiasi, ada semen, ada keramik, kemudian baja dan sebagainya. Nah, ini memiliki kekhasan masing-masing, Pak. Jadi untuk menetapkan standar industri hijau untuk setiap sektor itu tidak bisa dipukul rata gitu. Nah, ini menjadi menarik karena memang tugas kami adalah membina industri dalam negeri yang kemampuannya juga berbeda-beda gitu. Sehingga mungkin tadi di arahan Pak Menteri menyampaikan mengapa kita baru misalnya mensertifikasi hanya 100-an gitu. Padahal manufaktur itu berdasarkan data kami sendiri di SIINAS, Sistem Informasi Industri Nasional, itu mungkin ada puluhan ribu gitu. Nah, kembali lagi memang keunikan dari sektor ini berbeda-beda gitu. Dan kemampuan untuk mengimplementasikan industri hijaunya juga berbeda-beda. Dengan kemampuan SDM-nya, dengan kemampuan teknologinya dan sebagainya. Jadi yang sudah kami lakukan saat ini adalah menetapkan standar industri hijau. Nah, kemudian apa yang akan kami lakukan berikutnya? Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui, saat ini mungkin yang sudah bisa masuk ke IDX, ke bursa karbon, ini mungkin hanya 2 sektor, yaitu sektor pembangkit dan sektor kehutanan. Nah, kami melihat di sektor manufaktur juga harus mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Nah, oleh sebab itu tahun ini juga kami sedang menyusun baseline dan proyeksi penurunan emisi sesuai dengan target dari NDC 2030 atau Enhanced NDC 2030. Jadi nanti ini pun kami akan berkoordinasi dengan asosiasi dan industri. Kira-kira baseline-nya itu yang mampu dicapai atau yang bisa menjadi tantangan untuk manufaktur itu di batas berapa gitu. Karena kalau kita menentukan baseline yang tinggi bagi industri tertentu mungkin akan sulit tercapai sehingga mereka akan kesulitan juga untuk mendapatkan nilai ekonomi karbon. Nah, kemudian ada hal menarik mungkin terkait dengan kami mengundang Bappenas, kemudian mengundang KLHK dan mengundang SDM. Tadi disampaikan oleh Pak Koni ini terkait dengan reporting.
Jadi saat ini yang dialami oleh sektor manufaktur, reportingnya ini mungkin cukup banyak gitu ya. Jadi misalnya kami sendiri memiliki sistem yang namanya SIINAS, Sistem Informasi Industri Nasional, di mana nanti manufaktur harus melakukan reporting reguler setiap 6 bulan. Sementara khusus untuk mungkin KLHK juga memiliki sistem sendiri, kalau tidak salah Simple namanya gitu, yang mungkin menjadi salah satu acuan untuk penetapan proper. Di SDM juga sama gitu. Yang kami tahu SDM pun juga punya sistem untuk pelaporan penggunaan energi mungkin ya. Ada sistem POME, ada sistem Apple misalnya. Nah, ini hal menarik yang kami tawarkan kepada stakeholder, bagaimana nanti sistem ini bisa diintegrasikan gitu. Sehingga nanti teman-teman di manufaktur hanya cukup mengisi satu sistem dan sistem itu bisa diakses oleh kementerian dan lembaga gitu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan kedua tadi terkait dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, ini juga ada hal menarik Pak Koni. Jadi pusat industri hijau ini sudah mensosialisasikan kepada Pemda-Pemda, di mana di situ ada industri. Nah, ternyata ada Pemda yang responnya sangat advance. Misalnya pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu. Mereka malah mengadakan, saya lupa namanya bulan atau pekan ya, industri hijau gitu. Pekan ya, pekan industri hijau. Nah, malah mereka sudah lebih maju dibanding provinsi lain dan malah mendahului kita juga gitu. Mereka bikin yang namanya pekan industri hijau. Nah, kita support, karena memang Jawa Timur itu menjadi lokasi manufaktur yang cukup banyak dibanding dengan Jakarta dan Jawa Barat. Jadi kami pikir dengan adanya inisiasi dari pemerintah provinsi Jawa Timur, itu menjadi hal yang menurut kami menjadi benchmark untuk provinsi yang lain gitu. Jadi kami tidak usah terlalu ngoyo mempromosikan kepada provinsi yang lain, justru malah itu datangnya inisiasi dari pemerintah provinsi sendiri gitu. Dan pada umumnya mungkin kalau dari pusat menawarkan program ke provinsi, mungkin biasanya baru bisa dilaksanakan tahun berikutnya gitu. Karena alasannya mungkin keterbatasannya dan sebagainya gitu. Namun demikian, karena memang ini inisiatif dari provinsi sendiri, ya kami dengan fully support mendorong, membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti contoh seperti itu. Mungkin itu Pak Koni yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya kira kalau inisiatif daerah kemudian diadopsi dan disebarluaskan secara nasional begitu ya, barangkali itu justru praktek yang lebih tepat gitu ya, karena kalau dikembangkan dari bawah ke atas itu sensitivitas dari apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus disediakan di dalam menggerakkan industri hijau di level subnasional itu menjadi tepat gitu ya. Kalau dari nasional yang melakukannya barangkali tidak bisa sesensitif itu gitu ya. Karena bagaimana juga yang harus diawasi itu 35 provinsi barangkali ya, dengan keunikan masing-masing yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, bahwa setiap sektor akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan saya kira daerah juga sama. Saya beralih ke Ibu Vivi. Nah, ini kita berangkat dari kolaborasi, kata kunci kolaborasi tadi Bu Vivi ya. Bagaimana Bappenas berperan aktif dalam mengkoordinasikan berbagai kementerian lembaga dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan rendah karbon. Itu kemudian saya rangkai dengan pertanyaan yang kedua, ya barangkali nanti juga bisa digabung gitu ya. Terkait dengan Bappenas dalam menyusun kerangka kebijakan nasional yang mendukung transformasi industri hijau. Bagaimana itu dilaksanakan dan bagaimana kerangka kebijakan tersebut diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Silakan Ibu Vivi.
Terima kasih Pak Koni atas pertanyaannya dan juga kesempatannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ini untuk Pak Andi dan juga tentunya Kementerian Perindustrian atas penyelenggaraan First IGIS ya Pak. Saya sangat apresiasi atas forum-forum seperti ini karena ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita sharing dan juga mengupdate berbagai progres, langkah-langkah, dan jadi saya senang sekali Pak Andi cukup banyak hal yang sudah dilaksanakan dan tentunya ini memperkuat komitmen kita semua untuk betul-betul menerapkan ekonomi hijau. Jadi bukan hanya di atas kertas saja. Nah ini tadi terkait dengan pertanyaannya memang kami sesuai tusi mengkoordinasikan utamanya perencanaan-perencanaan baik itu dalam bentuk dokumen maupun juga forum-forum. Nah alhamdulillah ini mungkin kesempatan yang baik juga kami ingin mengupdate bahwa rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 di mana memuat banyak sekali strategi transformasi Indonesia untuk menjadi negara maju itu telah ditetapkan sebagai undang-undang. Jadi undang-undangnya nomor 59 tahun 2024. Tentunya ini menjadi kedepannya akan menjadi landasan bagi Bapak dan Ibu di kementerian lembaga untuk menurunkannya dalam rencana strategis. Kemudian juga tentunya bagi pemerintah daerah menurunkannya ke dalam RPJPD maupun juga nanti ke dalam RPJMN dan juga RPJMD-nya. Nah, tadi artinya ke depan mudah-mudahan koridornya akan lebih rapih begitu, lebih sistematik dan tentunya kita bisa melakukan berbagai akselerasi. Kembali kepada ekonomi hijau, jadi tadi Pak Koni sudah membuka bahwa Indonesia ke depan masih perlu terus tumbuh, betul sekali Pak, karena Indonesia saat ini sudah berada pada posisi yang sama sebagai negara berpendapatan menengah itu 30 tahun Pak. Jadi menjelang krisis 97-98 kita tuh udah masuk sebagai negara berpendapatan menengah tinggi. Tapi karena krisis turun lagi. Kemudian 97-98, nah 2008 itu juga gitu, ada triple F ya, krisis, food, fuel, finance, jatuh lagi, berkali-kali naik turun gitu ya, sampai kemarin terjadi COVID. Sebelum COVID kita udah masuk ke negara berpendapatan menengah tinggi, turun lagi, terus sekarang kita sudah on track lagi. Tetapi artinya apa? Karena kita sudah 30 tahun, ini rule of the thumb-nya suatu negara yang berada pada posisi yang sama, lebih dari 30 tahun dia akan stay forever status itu. Jadi kita nggak akan bisa jadi negara maju. Salah satu contohnya adalah Argentina. Ya, ada satu titik sekitar 30-an 8 gitu, 1938-an, mereka sama posisi sama Amerika. Tapi karena nggak ada transformasi, business as usual dan seterusnya, akhirnya ya udah berada pada posisi itu. Sementara negara-negara seperti Amerika dia udah bisa masuk sebagai negara maju. Nah, kita tentunya nggak ingin seperti itu, artinya nggak mau ingin tetap pada posisi yang ini, kita ingin masuk sebagai negara maju. Kalau kita telat, negara seperti Filipina misalnya 2038 dia akan masuk sebagai negara maju. Vietnam 2042 atau bahkan mungkin bisa lebih cepat dengan berbagai hal-hal yang cukup progresif. Nah, jadi di dalam RPJP itu memuat banyak sekali strategi di mana Indonesia akan bertransformasi baik itu secara ekonomi, sosial, tata kelola dengan berbagai landasannya untuk menjadi negara maju. Jadi kita membangun visi Indonesia Emas. Mudah-mudahan tentunya kolaborasi kita semua tidak akan menjadikan Indonesia cemas gitu kan ya. Nah, apa ada yang di dalam strategi itu? Salah satu backbone-nya adalah Indonesia harus tetap tinggi tetapi cleaner atau greener. Jadi pastinya perubahan. Nah, jadi tadi nyambung apa yang sudah disampaikan Pak Andi, salah satunya melalui industri, upaya-upayanya dekarbonisasi. Tentunya kalau kita bicara mengenai industri yang sudah jalan, kita upayanya dekarbonisasi gitu ya. Tetapi banyak juga peluang-peluang kita bicara mengenai hilirisasi sumber daya alam ke depan, termasuk juga ada circular economy di mana membuka kesempatan-kesempatan memulai dari hulu dan juga dari awal. Ini startup juga sudah mulai banyak menerapkan prinsip-prinsip circularity ataupun juga keberlanjutan, sehingga tentu upayanya tidak hanya dekarbonisasi tetapi juga tadi hilirisasi yang lebih greener dan juga cleaner. Tentunya kita bicara mengenai sumber
energinya sebagai pembangkitnya pastinya tidak hanya berbasis yang brown ya, tetapi kita secara perlahan energi mix kita juga melengkapi dengan sumber-sumber energi yang bersumber dari energi terbarukan. Dan tentunya targetnya sekarang sudah lebih besar, sehingga kawasan-kawasan industri ini saya lihat juga sudah mulai menerapkan, termasuk juga beberapa industri sudah mulai menerapkan energi mixnya, seperti tidak hanya rely on kepada sumber energi listrik berbasis batu bara, tetapi sudah mulai kepada misalnya solar cell atau wind ini, atau juga hydro dan seterusnya, tentunya akan menjadi contoh berbagai industri yang akan terus kita kembangkan. Nah, kembali kepada perencanaan, tentunya kita nggak bisa hanya bicara jangka panjang. Kita saat ini juga sedang menyiapkan RPJMN 2025-2029 yang tentunya harus align dengan visi misi Presiden terpilih, dan ini cukup banyak alignmentnya, karena dari pertumbuhan saja kalau kita bicara estimasi atau proyeksi yang sudah kita buat dalam RPJP, kita tumbuh 6-7% itu kita bisa tumbuh dan green gitu ya. Sekarang tarikannya mau ke 8%. Nah, pastinya kita bicara mengenai sumber-sumber pertumbuhan baru. Antara lain kita bicara mengenai tadi sektor green itu circular economy. Pastinya di beberapa kesempatan Pak Andi, ini mungkin saya bisa laporkan, kita juga beberapa waktu yang lalu bikin Green Economy Expo. Ternyata teman-teman startup di luar sana sudah mulai menerapkan nggak cuma 3R, jadi beyond pengolahan sampah, ini Pak Sigit saya lapor, tapi sudah ke 9R. Jadi ada remanufacture, refurbish, repurpose, recover, yang tentunya akan memperkuat tadi proses-proses hilirisasi industri. Bekerja sama saat ini BPS juga sedang mengembangkan KBLI Pak Andi. Jadi kalau KBLI yang kemarin ini contoh aja, startup Plana itu dia mengolah 50% plastik, sampah plastik, dan 50% gabah untuk menjadi eco wood ya. Jadi dan juga eco brick. Nah, pada saat dia sudah produksi tinggi, membesar, dia mau masukkan kepada IPROK Pak. Ternyata KBLI-nya nggak ada, nggak nemu, adanya di KBLI-nya di plastik. Dia nggak mau, saya nggak producing plastik gitu ya. Nah, jadi banyak sekali teman-teman anak muda sekarang yang sudah lebih sadar gitu ya untuk merecycle ataupun juga ke arah yang industri hijau itu sendiri. Nah, tentunya ini perlu kita terus dorong dan kita kembangkan ekosistem yang lebih lengkap, termasuk dengan standar-standar tadi. Dan saya juga banyak belajar, ternyata ISO Pak, mungkin nanti dengan BSN, itu ribuan Pak jumlahnya terkait dengan industri hijau. Sama lah halnya dengan digitalisasi, itu ISO-nya juga banyak banget Pak. Nah, balik lagi tadi ke data. Jadi tadi sebelum acara mulai Pak Sigit sebutkan proper itu ternyata udah 4.700, itu luar biasa tuh. Kami nggawangi untuk SDGs itu globally kita pakai 289 indikator ya, yang sekitar 75%-nya itu datanya diproduksi secara reguler oleh BPS. Sisanya itu tersebar di berbagai kementerian lembaga, termasuk yang tadi 4.700-nya Pak Sigit pastinya. Nah, tentunya ke depan ini sangat mungkin ya kita untuk saling melengkapi, complementing. Jadi mungkin jangan dilihat perbedaannya, pastinya karena kita pegang undang-undang masing-masing, IQ-nya masing-masing, pasti kita punya kewajiban untuk memproduce data masing-masing gitu. Tetapi bagaimana semua berbagai data itu bisa kita manfaatkan bersama untuk salah satunya melaporkan secara tingkat global. Karena kami juga alignment-nya termasuk target-target yang di tingkat global tadi, termasuk juga komitmen Agenda 2030, Agenda 2060, dan banyak lagi komitmen global lainnya. Jadi pastinya forum-forum seperti ini saya pikir bisa menjadi momentum untuk leveraging berbagai hal yang telah dikembangkan untuk kita sama-sama mewujudkan atau menerapkan ekonomi hijau.
Nah, terkait dengan industri, tadi sebetulnya contoh-contohnya Pak Andi sudah banyak terkait dengan standar, kemudian juga tadi tentunya kembangannya nanti ke depan terkait dengan ISO. Nah, sekarang penerapannya, nah ini tentunya ternyata banyak sekali fine tuning yang diperlukan. Saya beberapa waktu yang lalu habis dari kawasan industri Medan, Pak Andi. Ya, jadi ada satu, kok saya jadi lupa nama perusahaannya. Jadi dia udah mengembangkan PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomas. Sudah mengumpulkan tadinya memang dari kawasan, tapi kemudian sudah masuk dari kota Medan sampahnya. Nah, pada saat dia sudah installing alatnya untuk kapasitas terpasang sesuai dengan inputnya, ternyata ada peraturan nih, listrik yang dari PLTBM nggak bisa dibeli gitu ya. Nah, ini yang fine tuning seperti ini kedepannya tentunya perlu balik lagi karena complementing tadi regulasi-regulasi supaya kita bergerak maju untuk betul-betul tumbuh tetapi cleaner dan juga greener tadi gitu. Itu salah satu contoh saja. Jadi tentunya Pak Andi melalui forum-forum kolaborasi dan koordinasi ke depan penerapan berbagai standar, kemudian juga prinsip, mekanisme bisnis model yang baru termasuk juga tadi startup, harapannya tentunya bisa betul-betul diterapkan ke berbagai kawasan-kawasan industri yang tentunya ke depannya akan semakin banyak lagi. Nggak cuma di daerah-daerah Sumatera Jawa, tentunya ke daerah-daerah timur yang memerlukan kolaborasi kita bersama. Nggak cuma tadi listrik, tapi juga wastewater treatment gitu ya. Kemudian juga pengolahan pemilahan sampah untuk menjadi biofuel, dan ke depan salah satu astacita itu juga untuk swasembada energi. Dan hampir nggak mungkin kalau kita bicara tidak juga melibatkan sektor industri karena lahan kita terbatas, sumber daya alamnya juga terbatas, jadi pastinya kolaborasi melalui pelaksanaan penerapan industri hijau ini menjadi salah satu game changernya. Saya cuma melihat beberapa contoh saja. Penerapan industri hijau itu not necessarily hanya dalam konteks lingkungan, ya, tetapi juga kita berbicara mengenai kesehatan lahan. Jadi isu sekarang untuk pangan nih Pak, itu adalah persoalan soil health. Ya, soil health dikarenakan kita kebablasan melaksanakan revolusi hijau. Jadi berbagai input termasuk over fertilizer dan sebagainya, sehingga banyak lahan-lahan kita sekarang sudah tidak tidak fertile gitu ya pastinya. Dan ini ternyata banyak sekali industri-industri Pak Andi seperti Great Giant Pineapple, dia menerapkan regenerative agriculture. Jadi circularity sebetulnya, dan tidak hanya memanfaatkan limbah-limbahnya untuk fuel, tetapi juga kemudian juga untuk kesehatan lahannya. Jadi sebetulnya banyak sekali hal-hal potensi-potensi yang kita bisa getok tularkan melalui forum-forum seperti ini, dan tentunya daerah kalau juga mendengar hal seperti ini bisa juga menggait berbagai perusahaan-perusahaan dan industri yang ada di wilayah masing-masing. Mungkin saya stop di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Tadi saya tertarik mendengar fine tuning tadi gitu ya. Jadi sebetulnya regulasi kita, regulasi antar sektor, antar KL itu harusnya saling bicara ya, Bu Vivi ya. Karena kalau nggak bicara ya itu tadi pada saat pelaksanaannya kemudian kagok jadinya ya. Tadi contoh procurement plastik tadi benar-benar contoh yang sangat nyata menunjukkan bahwa regulasi kita belum saling bicara ya. Jadi saya kira kalau saya ngomong seperti ini sebetulnya adalah teman-teman industri juga harapannya gitu ya. Kita berharap regulasi dari pemerintah ini bisa saling komplementari, jadi tidak membingungkan para pelaku industri. Terakhir tadi Ibu Vivi menyebut soal lahan ya. Nah ini cocok saya sambungkan dengan Pak Sigit. Kebijakan apa saja Pak Sigit nih yang telah dan akan ya, dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait pemenuhan
kepatuhan lingkungan dalam mendukung transformasi industri hijau gitu ya. Yang pertama Pak, yang kedua terkait itu juga sebelumnya industri telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kepatuhan lingkungan. Bahkan tadi contoh di awal pada saat penganugerahan industri hijau, kepatuhan dalam memenuhi industri hijau itu telah melebihi apa yang disyaratkan oleh regulasi. Jadi go beyond compliance. Ya. Makanya tadi ada penganugerahan hadiah tadi sebenarnya adalah mereka ini sudah go beyond compliance. Nah, ada nggak Pak Sigitnya insentif yang bisa didapatkan oleh industri yang telah melakukan upaya semacam itu gitu ya. Tadi proper ada 4.700, saya kira barangkali dari situ Pak Sigit juga bisa menyampaikan pandangan. Silakan Pak Sigit. Jadi mungkin ke filosofisnya proper dulu. Kalau proper itu sebetulnya dibuat ada 4 kriteria ya. Kriteria pertama itu adalah ketaatan terhadap peraturan dan itu memang menjalankan mandatnya undang-undang. Jadi semua usaha yang punya perizinan lingkungan itu wajib melaporkan dan yang kita bisa lakukan adalah tidak boleh membatalkan kewajiban itu. Yang kami lakukan adalah membuat sistem yang teman-teman di dunia usaha itu mudah untuk melaporkan. Sehingga lahirlah simple tadi. Nah, ada satu cerita ini. Mungkin 5 tahun yang lalu kami itu diminta oleh Komisi 7 untuk inspeksi mendadak ke salah satu pabrik di Jawa Tengah. Namanya mendadak, hari ini diperintahkan, besok sudah ada di lapangan. Pertanyaannya canggih banget. Berapa jumlah limbah B3, kepada siapa saja itu di pihak ketiga kan? Terus gimana performan IPALmu? Kira-kira kalau dalam waktu 1 hari bisa nggak itu dikeluarkan data itu? Ternyata teman-teman di perusahaan tersebut bisa, karena semua data itu sudah terkolek di sistem simple tadi, sehingga dia tinggal ngeklik saja, sehingga bisa menunjukkan jumlah limbah B3 saya ada segini, pihak ketiganya ada sini, beban pencemaran air saya ada di sini dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya masing-masing sistem pelaporan itu punya kekuatan. Nah, kita itu kan sekarang sudah pada fase dulu kan sistem Newtonian. Pokoknya kita itu cuma datanya sedikit, tapi karena datanya sedikit, ya titik-titiknya harus presisi gitu. Padahal sekarang sudah eranya big data. Google bisa mencari di mana orang ada lagi wabah flu, berapa orang lokasinya di mana, hanya dari infer berapa orang yang klik cari obat flu. Artinya sebetulnya yang perlu kita lakukan mestinya adalah memanfaatkan data-data yang ada itu untuk pengambilan kebijakan gitu. Sehingga kebijakan-kebijakan misalnya yang tadi masih silo dan lain sebagainya itu sudah disiapkan dari semua informasi yang ada. Yang diperlukan adalah bagaimana dari data-data itu tadi kita bisa menginverse. Ini apa sih trennya, ini apa sih trennya gitu. Karena kita nggak perlu lagi membuat presisi gitu. Kalau presisi, samplingnya dibanyakin, biayanya mahal dan lain sebagainya. Jadi yang diperlukan mungkin kita melakukan pendekatan seperti yang dilakukan di Nexus FAO misalnya, menggunakan apa sih hubungan antara food, water sama energi, dan semua kepentingan dari 3 ini dipertimbangkan dan kemudian dibuat skenario gimana sih sebetulnya untuk bisa memenuhi ini, dan masing-masing pihak itu bisa terlibat di sana mendefinisikan sebetulnya kalau istilahnya Yuval Harari itu collective imagination. Apa sih yang mau dituju, misalnya collective imagination-nya green industri tahun 2000 itu, nah masing-masing tahu perannya dari skenario tadi, sehingga
Tapi skenario itu harus didesain dari evidence base. Evidence base-nya itu ya data-data, sehingga sebetulnya yang lebih penting adalah orang yang bisa mengekstrak dari data-data itu apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan gitu. Terus apa yang kurang gitu. Jadi kalau menurut saya lebih penting memperkuat yang dianalisis datanya tadi untuk kebijakan-kebijakan kita daripada tadi mandat undang-undangnya sudah ada, terus ininya juga sudah ditindaklanjuti dan itu adalah aset yang sudah lama berlangsung. Kalau dipotong memulainya pun saya juga nggak yakin bisa memulai lagi. Soalnya itu kan perlu trust. Kami itu sekarang sudah ada yang punya yang punya register itu 37.000 industri perusahaan. Yang mampu kami evaluasi baru 4.750 Bu. Tapi kalau misalnya dikasih uang banyak ya bisa 10.000 gitu. Cuma beliaunya nggak pernah ngasih uang banyak, jadi ya semampu kita gitu. Tapi yang tadi saya rasakan datanya banyak gitu. Tapi kadang-kadang saya merasa kenapa ya kok data saya nggak ada yang pakai misalnya. Kenapa data saya kok nggak dianalisis gitu. Paling-paling kan buat baku mutu baru bagi kami dari database yang ada gitu. Nah, mungkin itu yang lebih menurut saya lebih strategis, sehingga misalnya ada isu plastik, kita itu sudah punya database yang kuat sebetulnya. Plastik di Indonesia itu seperti apa gitu. Tidak kita ngumpulin lagi terus mulai cari-cari gitu. Tapi itu tadi harus ada tematik-tematik sehingga kita bisa tahu, oh ya. Dan itu menurut saya jangan setahun terus dibuat. Biasanya kan Pak Menko ngumpulin terus perintah dan biasanya itu tidak ada di dalam anggaran sehingga kita ngelakuinnya juga setengah-setengah, kajiannya juga nggak mantep, waktu kita juga bernegosiasi di luar kita nggak punya data seperti yang mereka miliki. Kalau yang dimiliki EU misalnya, mereka basisnya selalu kajian dan datanya tidak hanya dari sektor saja tapi dari berbagai sektor. Jadi barangkali lebih strategis kita memanfaatkan data itu untuk kayak tadi yang big data tadi ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sigit. Jadi kalau boleh menggunakan meminjam apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi soal collective imagination ya, collective imagining gitu. Mungkin apa yang dikerjakan oleh Pak Andi ini dengan IKIS ini adalah collective imagination itu Pak, gitu ya. Membayangkan ke depan kayak apa sih yang namanya industri hijau gitu ya. Dan kemudian narik mundur, kalau mau ke sana butuh analitik macam apa. Jadi inversi data yang Pak Sigit tadi sampaikan gitu ya. Nah barangkali dan waktu nyusun skenario-nya kan bukan pekerjaan Pak Andi saja. Ada pekerjaan dari Bappenas, ada pekerjaan dari kami, sehingga kita sudah siap. Oh ya, untuk collective imagination ini kita harus nyiapin ini gitu. Dan tadi itu direncanakan sehingga kita berkontribusi bisa full gitu. Kalau rapat koordinasi biasanya tadi begitu diperintahin kita cari anggarannya dulu aja masih pusing. Belum ini gitu. Kita tidak sefleksibel teman-teman di swasta kan. Barangkali secara tidak langsung Pak Andi ini diminta jadi convener nih Pak ya. Supaya apa yang kita bilang misalnya kolaborasi itu bisa terjadi gitu ya. Karena sebenarnya ini adalah sektor yang real Pak ya, manufaktur ya. Sesuatu yang lebih mudah dibayangkan. Sehingga kalau menghijaukan sektor manufaktur adalah collective imagination kita, mungkin bisa lebih mudah kita mendorong bergeraknya ke arah mana, membutuhkan data apa, sumbangsih kebijakan apa, dan bagaimana bisa menyesuaikan satu kebijakan dengan kebijakan yang lain secara lebih produktif gitu ya. Terakhir untuk ESDM, Pak Harto ya Pak ya. Oh Pak Haryanto maaf. Sama dengan yang narasumber yang lain juga ada dua Pak pertanyaan dari kami gitu ya, dari panitia sebetulnya bukan dari saya. Yang pertama, bagaimana kebijakan Kementerian ESDM dalam mendorong pemanfaatan energi secara berkelanjutan di sektor industri dan bagaimana kebijakan tersebut
sejalan dengan target-target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional dan Kebijakan Energi Nasional. Kemudian yang kedua Pak, ini agak lebih teknis gitu ya. Pemerintah telah menerbitkan PP 33 nomor tahun 2023 tentang konservasi energi. Ya, saya kira Pak Haryanto ini mantan Direktur Konservasi Energi, jadi pas ini saya tanyakan ini ya. Di mana peraturan pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban manajemen energi sektor industri yang semula 6.000 TOI ton oil equivalent menjadi 4.000 TOI. Ya. Ini lonjakannya cukup signifikan nih Pak ya. Bagaimana upaya Kementerian ESDM dalam mendukung transisi energi sektor industri yang berkeadilan, just energy transition dalam hal yang dimaksud, sebagai bagian dari transformasi industri hijau. Pak Haryanto silakan Pak. Baik Pak Tony, terima kasih. Ada 2 pertanyaan ya, yang terkait tadi energi. Yang pertama terkait bagaimana untuk mencapai target-target ya Pak Tony ya. Jadi seperti kita ketahui saat ini kan ada yang namanya peta jalan net zero emission. Nah, kalau kita lihat di tabel enhanced NDC atau second NDC, maka kontribusi sektor energi di penurunan emisi ini cukup besar. Nah, apa strateginya untuk mencapai itu? Kalau kita lihat yang terbesar di situ ada 2 Pak. Satu, bagaimana kita menerapkan yang namanya energi baru terbarukan. Tadi sudah disinggung oleh Bu Deputi, ada di beberapa tempat ini sudah mulai menerapkan kan gitu ya, di manufaktur. Yang kedua, tadi yang EBT itu kira-kira porsinya, kontribusinya 50% Pak, dari sektor energi itu. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan bagaimana kita menerapkan efisiensi energi. Atau dalam sesi lain kita sebut juga bagaimana menerapkan konservasi energi di situ. Berapa persen? Itu sekitar 36 something persen, kira-kira seperti itu porsinya kalau kita forecasting di 2030. Nah, sekarang ini penerapan efisiensi energi belum sampai sebesar itu persentasinya Pak Tony. Jadi perlu kita tingkatkan untuk penerapan efisiensi energi maupun EBT. Nah, kalau kita melihat ke sektor industri, 2023 konsumsi penggunaan energi di industri itu by sektor Pak, itu terbesar nomor 1. Jadi sebesar 500 lebih juta setara barel minyak atau 557 tepatnya juta setara barel minyak, kurang lebih 40% lebih penggunaan energi finalnya. Nah, kedua baru sektor transportasi. Nah, kalau kita melihat satu priority, bagaimana yang kita garapkan, kita melihat yang porsinya paling besar kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau lihat dari priority, tentu industri itu menempati prioritas yang cukup baik atau cukup untuk diprioritaskan terkait dengan hal tersebut. Nah, nyambung Pak Tony terkait dengan regulasi yang ada di kami. Nah, kami dulu ada namanya PP 70 tahun 2009, konservasi energi. Nah, zaman saya jadi Direktur Konservasi Energi, saya mengusulkan kalau 6.000 TOE ini kurang nendang Pak, bahasa awamnya kurang nendang. Jadi setelah kita lihat ternyata 4.000 TOE ini turun dari 6.000 ke 4.000 itu populasinya bertambah cukup signifikan. Sehingga nanti banyak yang terjaring mandatori untuk menjalankan itu. Nah, kenapa semangatnya seperti itu? Karena menjalankan manajemen energi itu sebetulnya bukan sebagai satu
kewajiban yang memberatkan, tapi dalam rangka untuk menyehatkan perusahaan itu. Itu kalau dari sisi energinya, itu yang pertama. Yang kedua, menjalankan sistem manajemen energi itu tentu inline terhadap lingkungan. Karena inline, begitu energinya turun, lebih efisien, maka lingkungannya juga akan menjadi lebih baik. Nah, ketika itu diperbaiki, jadi PP 70 menjadi PP 33, itu salah satunya ketika sistem manajemen energi yang kita jalankan itu berbasis ISO 50.000. Nah, ISO 50.000 itu kan standar internasional, Pak ya. Jadi kita bisa reverse secara bersama-sama. Nah, ini saya teringat 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu saya sowan ke Pak Sigit. Waktu Pak Sigit masih jadi Sesdijen, saya ingat betul, saya sowan. Kenapa saya sowan? Saya melihat di proper itu ada kandungan mengenai efisiensi energi di situ. Jadi saya melihat, matur ke Pak Sigit, kita coba kawinkan apa yang sudah dijalankan di efisiensi energi itu bisa di-reward oleh KLHK kan gitu. Sehingga kami menyampaikan standar-standar di sistem manajemen energi itu sudah komplit. Ada auditornya, ada sistem manajemen yang harus diacu, plan do check act dan lain sebagainya, itu sudah standar internasional. Sehingga jika mereka itu sudah menjalankan ISO 50001 itu, penilaian di bagian efisiensi energi itu bisa tinggi. Kira-kira seperti itu, Pak. Ini cara saya menerjemahkan kolaborasi, Pak Tony. Nah, itu yang saya lakukan. Yang kedua, terkait dengan tadi data kami dengan PP 33 sekarang ya Pak Tony, 33 2003 itu ada mandatori yang namanya POME, Pelaporan Online Manajemen Energi. 5 tahun yang lalu juga saya sudah sowan ke Kemenperin Pak Andi. Jadi bagaimana kalau POME itu kami tidak apa-apa, kami mendapatkan mirroringnya. Jadi kalau teman-teman di pelaku usaha ini atau di manufaktur ini melaporkan entry data mengenai energi, kami mendapatkan mirrornya untuk dimasukkan ke sistem kami. Namanya data mau mirror mau yang first kan sama saja ya Pak Tony. Jadi kami coba kolaborasi, tetapi saya gagal karena belum berhasil menyatukan itu untuk mempermudah apa-apa yang sebetulnya bisa single entry itu tidak dilakukan berulang, misalkan seperti itu. Itu bisa dilakukan. Kemudian terkait dengan kolaborasi lagi Pak Tony, jadi sejalan dengan Perpres 78 kan ada yang namanya nilai ekonomi karbon. Nilai ekonomi karbon itu dari tempatnya Pak Dirjen, Pak Sigit yang mengampu untuk masalah lingkungan, dan kami di SDM sudah menurunkan menjadi perdagangan karbon di pembangkit listrik. Nah, ini uji coba yang kita lakukan itu ke depan juga bisa kita tadi istilahnya Bu Deputi diketok tularkan di industri manufaktur. Karena ketika ada perdagangan karbon di sektor manufaktur itu salah satu insentif. Kenapa industri itu mau menjalankan efisiensi atau penurunan emisi manakala ada insentifnya seperti itu. Itu yang kami sampaikan Pak Tony terkait dengan target dan regulasi yang ada di Kementerian SDM termasuk kolaborasinya dengan kementerian dan lembaga. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Haryanto. Jadi tadi Pak Sigit bilang kok data saya nggak ada yang pakai ya, gitu ya. Padahal ternyata Pak Haryanto ini sudah berusaha nih menggunakan data tersebut, bahkan kalau bisa gitu ya, efisiensi energi menjadi salah satu kriteria proper gitu ya. Kemudian juga ternyata Pak Haryanto juga mau saja gitu ya menerima, saya mirroring aja cukup nggak apa-apa, tidak harus saya yang jadi pihak yang menerima itu sebagai first receiver gitu ya, mirroring juga nggak apa-apa.
Jadi saya sudah dibilang times up ini ya ternyata ya. Jadi sebetulnya keinginan untuk berkolaborasi itu sudah ada gitu ya. Yang mungkin yang perlu didorong adalah mekanismenya kayak apa sih gitu ya. Tadi Pak Sigit bilang atau barangkali Pak Pak Andi yang bilang kalau baru mulai berencana terus harus ada anggarannya terus nggak jalan. Oh Pak Sigit yang bilang terus nggak jalan ini gitu ya. Jadi saya kira barangkali karena ini adalah kolaborasi untuk menuju transformasi industri hijau, barangkali Pak Andi ya harus berani ini Pak ya menjadi host untuk inisiatif yang baik semacam ini. Mungkin itu penutup dari saya juga tidak ingin menyimpulkan banyak stream of information yang kaya sekali, bisa diskusi habis-habisan kita kalau mau menyimpulkan gitu ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Keinginan bersama untuk berkolaborasi antar kementerian dan lembaga agar bisa mendorong transformasi industri hijau secara lebih efektif itu ada, dan saya kira rekan-rekan dari industri juga berharap itu juga ada dan didorong secara lebih kuat ke depan. Ya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita berikan tepuk tangan.